Saudara sekalian, kita bertemu lagi di sesi 6 mata kuliah online kebijakan kriminal bersama saya Adrianus Meliala. Nah, pada sesi ini kita akan membahas tentang berbagai jenis kebijakan kriminal ya, yang mana pada sesi yang lalu untuk mengingatkan ya, kita sudah menjelaskan tentang banyak sekali jenis-jenis kebijakan kriminal pada umumnya, mulai dari kodifikasi, dekodifikasi, regulasi, deregulasi, hingga yang di sebelah kanan diversi, reversi, diskresi, dan non-diskresional. Nah, maka selanjutnya pada kesempatan ini, saudara sekalian, kita akan mendalaminya, di mana kita akan mendalami dengan cara sebagai berikut. Dari segi tipologi kebijakan kriminal tadi, maka kita bisa membaginya secara gampang ya menjadi dua. Yang pertama adalah kebijakan umum tentang permasalahan kriminalitas, dan kebijakan yang khas tentang permasalahan kriminalitas. Dengan kata lain, kita bagi dua nih, antara yang umum atau general policies on criminality, dan yang kedua adalah tentang yang bersifat spesifik. Di mana pada yang pertama itu, nah ini dia nih tabelnya ya, kodifikasi, dekodifikasi, regulasi dan seterusnya, itu dapat dianggap sebagai kebijakan umum. Artinya apa? Sebetulnya dengan kebijakan umum ini yang dapat disentuh bukan hanya soal kriminalitas saja, tapi sebetulnya dengan satu kebijakan itu lalu konteks kriminalitas dapat kemudian lalu menjadi bagian yang terikut. Sebagai contoh misalnya begini, kita bicara mengenai regulasi terkait dengan pertanian misalnya. Nah, dengan adanya pertanian yang baik, dengan adanya pertanian yang subur, maka kemudian lalu pendapatan petani meningkat, lalu pasokan beras juga banyak, lalu harga-harga beras misalnya juga menurun, keluarga-keluarga sejahtera. Nah, itu adalah konteks yang umumnya. Nah, di mana konteks kriminalnya, bahwa dengan adanya kebijakan pertanian yang bagus, maka lalu kemudian orang lalu enggan untuk misalnya memalsukan pupuk, enggan untuk menahan beras agar kemudian harga beras naik, dan kemudian lalu dia jual pada saat harga beras sedang naik tersebut. Dengan kata lain, berbagai implikasi penyimpangan itu tidak ada. Nah, itulah yang tadi saya katakan, bahwa dengan satu kebijakan umum tentang misalnya pertanian, maka ada implikasi khusus dan khas yang akan terikut terkait dengan kriminalitas. Nah, itu adalah konteks yang kebijakan umum. Tapi bagaimana dengan yang sebelahnya, kebijakan khas? Nah, di sini memang secara khusus fokus mengejar guna menanggulangi permasalahan kriminalitas itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, kita bicara mengenai kebijakan anti tawuran. Ya, jadi memang fokus kepada bagaimana mencegah tawuran, ya, agar kemudian tidak terjadi. Kebijakan untuk misalnya menekan jumlah peredaran putau misalnya. Jadi begitu spesifiknya, dia tidak bicara soal narkotika pada umumnya, tapi fokus kepada bagaimana mencegah putau dikonsumsi oleh para mahasiswa di kampus tertentu misalnya. Nah, dengan kata lain, kebijakannya menjadi khas, khusus, dan fokus. Nah, itulah yang kemudian dapat disebutkan terkait dengan konteks misalnya kebijakan terkait dengan rewarding, punishing, prohibition, anti-prohibition, dan seterusnya. Nah, untuk itu maka jangan lupa pada sesi yang lalu kita sudah sebutkan bahwa kebijakan yang bersifat misalnya regulasi, deregulasi, birokrasi, debirokrasi itu saya sengaja membuatnya dalam bentuk spektrum, karena tadi pada dasarnya kita bicara mengenai konteks regulasi secara penuh atau deregulasi yang secara penuh juga. Tapi juga di pihak lain ada situasi tengah-tengahnya, ya, ada situasi di mana negara meregulasi sebagian hal, tapi menderegulasi hal yang lain, ya. Nah, dengan kata lain, kita bicara mengenai hal yang bersifat gradatif, ya, spektrum gitu ya, di mana boleh dibilang bahwa kalau negara melakukan satu pengaturan secara maksimal, maka kalau kita bisa bilang sebagai konteks di mana kebijakan kriminal dilakukan secara maksimal. Sebaliknya, ketika kebijakan itu dieliminasi, maka tentu kita bicara mengenai kebijakan yang bersifat minimal, dan di tengah-tengahnya ada situasi yang bersifat variatif. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai pendulum kebijakan, ya. Dan pendulum itu memiliki kutub kiri dan kutub kanan yang terserah pemerintah ataupun terserah negara sebagai pemegang kebijakan untuk kemudian melakukannya atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang substansi daripada masing-masing kebijakan, khususnya kebijakan yang umum tersebut. Namun demikian, kita tahan dulu hingga break sebentar lagi. Gitu jelek ya? Di sesi berikutnya. Gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang substansi atau konteks daripada masing-masing kebijakan, khususnya kebijakan yang umum. Namun demikian kita akan bahas pada sesi berikutnya.